Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan bertatap muka, menjalankan tugas kenegaraan dan amanat konstitusi untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2025. Meskipun sudah lewat bulan Syawal, mengingat ini adalah rapat pertama secara resmi setelah Lebaran, izinkan kami atas nama Kementerian Keuangan dan pemerintah untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya. Kebijakan fiskal harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi oleh semua bangsa dalam mencapai cita-citanya, tidak terkecuali Indonesia. Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Sementara itu tantangan yang bersifat siklikal jangka pendek mengharuskan respons cepat, fleksibel dan efektif, namun tetap sustainable dan konsisten dalam jangka menengah. Hal ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP dan KEM PPKF. Kemampuan untuk terus konsisten mengatasi masalah struktural dan sekaligus menangani gejolak siklikal akan memperkuat fondasi dan sekaligus menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara. RPJPN, RPJMN, RKP, dan KEM PPKF dengan demikian menjadi tatanan yang membentuk tradisi politik dan pemerintahan yang terus berkesinambungan namun tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan dan upaya perbaikan untuk mencapai kesempurnaan. Bapak dan Ibu sekalian, dinamika global dan nasional serta berbagai guncangan telah menciptakan berbagai tantangan yang rumit dan tidak mudah. Dalam 10 terakhir kita mengalami eskalasi tensi geopolitik yang menyebabkan perang di Ukraina, Palestina, dan ketegangan di kawasan Asia dan perang dagang yang menimbulkan fragmentasi global dan disrupsi rantai pasok yang luar biasa. Pandemi COVID-19 dan perubahan iklim juga menyebabkan ancaman kemanusiaan serta dampak ekonomi dan keuangan yang sangat besar. Dalam menghadapi berbagai guncangan dan tantangan perubahan besar ini, Indonesia mampu merespons dengan baik melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah dan DPR, beserta segenap lapisan masyarakat. Kerjasama ini menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga Indonesia berhasil mengatasi berbagai guncangan dengan sangat baik.
Dalam kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat sebagai partner pemerintah dan sekaligus pilar demokrasi atas kerjasama dan sinergi yang sangat kuat dalam membahas dan mendukung berbagai kebijakan untuk merespons berbagai guncangan dan perubahan yang terjadi, sehingga Indonesia dapat terus menjaga perekonomian nasional dan masyarakatnya. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami muliakan, sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tidak terlepas dari dinamika dunia yang harus terus diwaspadai dan dikelola. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF harus mampu mengidentifikasi, memahami, bahkan mengantisipasi tantangan dan perubahan tersebut, sehingga kita dapat merumuskan kebijakan ekonomi makro dan merancang instrumen kebijakan fiskal yang tepat untuk menghadapinya. Beberapa guncangan global hebat yang mempengaruhi KEM PPKF dalam 10 tahun atau 15 tahun terakhir, seperti krisis keuangan global di Amerika Serikat dan Eropa yang terjadi pada tahun 2008-2009, yang nyaris melumpuhkan sistem keuangan dunia dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 0,14%. Ini adalah kontraksi pertama kali sejak Great Depression 1932. Pasar keuangan global mengalami goncangan hebat, termasuk di Indonesia. Pada Oktober 2008, yield surat berharga negara Indonesia dengan tenor 10 tahun bahkan melonjak sangat tinggi mencapai 21%. Sementara indeks harga saham gabungan turun tajam sebesar 50%. Kepercayaan pasar merosot. Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi makro dan fiskal hingga dampak guncangan global ke ekonomi dapat diminimalkan dan ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh pada 4,6% pada tahun 2009. Untuk mencegah kelumpuhan pasar keuangan global, pemerintah dan otoritas Bank Sentral Amerika Serikat dan Eropa melakukan penyelamatan dan stabilisasi sistem keuangan dan perekonomiannya melalui suku bunga secara drastis mendekati 0% dan menggelontorkan likuiditas dolar Amerika secara massif. RRI sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia juga melakukan stabilisasi nilai tukar dan stimulus ekonomi untuk meminimalkan dampak negatif krisis keuangan global. Krisis keuangan global menjadi contoh ujian berat bagi kemampuan KEM PPKF untuk mengatasinya. Suku bunga global yang sangat rendah ditambah likuiditas hard currency yang melimpah menyebabkan lonjakan harga komoditas seiring dengan permintaan yang pulih dengan pemulihan ekonomi global. Hal ini berdampak positif bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang melonjak menjadi 5,9% sepanjang tahun 2010-2013. Indonesia juga mampu tumbuh pada kisaran 6%. Didorong oleh permintaan domestik dan ekspor yang kuat. Namun, excess overheating dari permintaan yang melonjak adalah terjadinya inflasi yang melonjak mencapai 8%. Sementara keseimbangan eksternal tertekan dengan transaksi berjalan yang mengalami defisit tajam mencapai 3,2%
pada tahun 2013. Ini menimbulkan kerawanan ekonomi baru. Pada saat Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed dan Eropa pada 2013 mulai mengetatkan kembali kebijakan moneter dan berencana menaikkan suku bunga sejalan dengan pulihnya ekonomi, arus modal keluar dari negara emerging dan negara berkembang, nilai tukar mengalami depresiasi hebat yang mengancam stabilitas sistem keuangan dan ekonomi banyak negara. Indonesia dengan defisit transaksi berjalan di atas 3% pada tahun 2013 dianggap rapuh dan masuk dalam kelompok The Fragile Five bersama-sama dengan negara Turki, Brazil, Afrika Selatan, dan India. Dalam situasi kerawanan baru, kembali camp PPKF harus mengalami penyesuaian. Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 200 basis poin hingga 7,75% pada akhir 2014. Pasar keuangan juga menciptakan tekanan yield obligasi pemerintah sebesar 300 basis poin dari 5,8 Mei 2013 melonjak ke 8,8% pada Februari 2014. Ini menimbulkan tekanan pada APBN. Faktor lain yang berdampak signifikan pada perekonomian dan pelaksanaan kebijakan makro adalah volatilitas harga komoditas. Harga minyak mentah Brent pernah naik pada level $115 per barel pada Juni 2014. Kemudian mengalami penurunan tajam ke titik terendah $28 per barel pada Januari 2016. Pada saat pandemi, bulan April 2020 harga minyak bahkan jatuh pada level yaitu $23 per barel. Namun dengan terjadinya perang Ukraina, harga minyak melonjak hingga ke level $120 pada Juni 2022. Pada tahun 2023 harga minyak turun tajam kembali menjadi 65, kemudian naik kembali ke $90 di awal 2024 akibat perang Gaza di Palestina. Demikian juga dengan komoditas batu bara yang pernah mencapai puncak yaitu harga $430 per ton pada September 2022. Mengalami penurunan tajam ke level $127 per ton pada November 2023. Harga CPO juga pernah mencapai level terendah $544 per ton pada bulan Juli 2019. Kemudian mengalami lonjakan sangat tinggi mencapai $1.800 per ton pada Maret 2022. Jatuh bangunnya harga komoditas tentu menyebabkan dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia. Pada saat harga tinggi memacu pertumbuhan melalui permintaan eksternal, baik ekspor maupun permintaan domestik. Sementara pada saat harga jatuh, pertumbuhan ekonomi dan posisi fiskal mengalami tekanan berat. Sebagai gambaran, ekonomi Indonesia pernah dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit. Pada tahun 2015 dan 2016, realisasi pendapatan negara jauh di bawah target dengan gap sebesar 286 triliun atau mencapai 2,5% PDB pada tahun 2015 dan 267 triliun atau 2,1% tahun 2016. Untuk mengatasi tekanan fiskal dan mengembalikan stabilitas ekonomi makro, pemerintah melakukan pengendalian belanja
terutama pada tahun 2016 yang mencapai 231 triliun atau 1,9% dari PDB. Masa-masa sulit tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sering dihadapkan pada faktor-faktor yang di luar kendali pemerintah dan harus melakukan perubahan dan manuver kebijakan dengan tetap menjaga keseimbangan antara mempertahankan momentum pertumbuhan, menjaga stabilitas, dan menjaga sustainabilitas fiskal. Kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang prudent dan kredibel harus terus dijaga agar efektif dan dipercaya oleh seluruh stakeholder termasuk pelaku pasar dan investor. Ini adalah untuk kepentingan nasional bersama dan keberlanjutan pembangunan. Tantangan yang paling berat dalam satu dekade terakhir adalah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kebijakan pembatasan interaksi dan mobilitas menyebabkan terhentinya hampir seluruh aktivitas ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi besar yaitu 2,7% pada tahun 2020. Pemerintah membutuhkan dana besar untuk menangani krisis pandemi dan pada saat yang sama pendapatan negara turun drastis karena berhentinya aktivitas ekonomi. Sungguh tidak mudah mengelola APBN dan mengelola ekonomi serta menyelamatkan masyarakat pada saat yang sama. Tahun 2020, tingginya ketidakpastian terkait berapa lama pandemi akan berlangsung dan berapa besar dampaknya bagi kehidupan masyarakat dan ekonomi menyebabkan pemerintah bersama DPR melakukan 3 kali revisi APBN 2020. Alhamdulillah berkat sinergi, kolaborasi, dan dukungan yang kuat dari DPR, berbagai langkah darurat penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi nasional dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif, sehingga mencegah korban jiwa dan PHK massal. Pemerintah bersama DPR menyetujui penerbitan Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang memberikan payung hukum yang kuat bagi pemerintah mengambil berbagai langkah ekstraordinari strategis dalam penanganan pandemi, termasuk diperbolehkannya defisit fiskal di atas 3% selama hanya 3 tahun, yaitu 2020 hingga 2022. Meskipun demikian, pengelolaan APBN yang prudent dan kredibel berhasil mengembalikan APBN kembali ke bawah defisit di bawah 3% 1 tahun lebih cepat. Ini menimbulkan suatu kredibilitas dan reputasi yang sangat baik bagi Indonesia dan dalam pengelolaan APBN. Dan ini menjadi bekal bagi pemerintah baru selanjutnya. Periode pasca pandemi diwarnai disrupsi rantai pasok global dengan terjadinya eskalasi konflik Rusia dan Eropa serta Amerika serta konflik Timur Tengah. Kombinasi scaring efek, eskalasi geopolitik, dan disrupsi rantai pasok menimbulkan tekanan inflasi yang persisten tinggi. Hal ini direspons dengan kebijakan higher for longer atau kenaikan suku bunga pada level yang tinggi dan jangka yang panjang. Hal ini menimbulkan kenaikan cost of borrowing dan aliran modal ke luar negeri bagi negara-negara berkembang dan emerging dan menimbulkan tekanan nilai tukar baru.
Selain itu, persaingan geopolitik antara Amerika dan Tiongkok dalam bentuk trade war dan chip war telah menimbulkan fragmentasi global serta disrupsi perdagangan dan investasi. Persaingan dua kekuatan ekonomi besar dunia diperkirakan akan terus berlangsung dalam dekade mendatang, yang tentu berdampak bagi prospek ekonomi nasional dan dunia. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami muliakan, kita patut bersyukur di tengah berbagai guncangan yang kita hadapi, ketahanan ekonomi Indonesia terjaga. 5 tahun sebelum COVID, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global, bersama dengan Tiongkok dan India. Pertumbuhan ekonomi nasional 2015-2019 mencapai 5%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya sebesar 3,4%, dan juga lebih tinggi dibandingkan emerging economy anggota G20 yang tumbuh 4,9%. Kebijakan fiskal yang responsif di masa pandemi berhasil menahan kontraksi ekonomi hanya sebesar 2,1%. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga kita yang kontraksinya mencapai 9,5% di Filipina, 6,2% di Thailand, dan 5,5% di Malaysia. Setahun kemudian Indonesia kembali tumbuh positif 3,7%. Dan GDP real telah kembali melampaui pre-pandemi pada tahun 2019. Pengembalian pada pre-pandemi merupakan yang tercepat dibandingkan negara ASEAN 5 yang sampai beberapa tahun belum berhasil kembali ke level pre-pandemi. Dalam 2 tahun terakhir, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tetap kuat, selalu di atas 5% di tengah perlambatan ekonomi global yang sangat nyata. Kolaborasi kebijakan fiskal moneter yang solid dan efektif mengendalikan inflasi di level moderat dan terus menjaga momentum ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat baik. Pada tahun 2022 Indonesia tercatat memiliki inflasi 6%. Di tengah inflasi global yang sangat tinggi seperti di Amerika Serikat mencapai 9%, Eropa mendekati 11% dan Inggris di 11,1%. Bahkan Turki mengalami inflasi yang sangat tinggi di atas 70%. Saat ini inflasi Indonesia di kisaran 3%, relatif rendah dan sehat bagi negara yang sedang berkembang. APBN didesain fleksibel agar responsif dan efektif untuk ikut menstabilkan harga domestik dan melindungi daya beli masyarakat melalui program sosial, bansos, subsidi energi, pangan, dan pupuk. Pengelolaan kebijakan fiskal yang efektif, prudent, dan kredibel telah membuat Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia dengan kondisi fiskal yang mengalami perbaikan signifikan pasca pandemi. Di antara negara G20, mayoritas masih berjuang untuk melakukan konsolidasi fiskal. Amerika Serikat, India, Tiongkok yang memiliki pertumbuhan relatif baik pada tahun 2023 memiliki fiskal defisit sebesar 8,8% di Amerika, 8,6% di India, dan 7,1% di RRT terhadap PDB-nya. Sementara Indonesia 2023 defisit APBN hanya 1,6% dari PDB. Selain itu, untuk pertama kali sejak 2012, keseimbangan primer kembali mencatatkan surplus 0,5% dari PDB. Di berbagai forum internasional, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang memiliki cerita sukses keluar dari krisis pandemi
krisis ekonomi namun tetap dalam kondisi APBN sehat. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk terus mengembalikan kesehatan perekonomian. Dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan defisit dari 307 triliun menjadi 1.339 triliun, 6,1% dari PDB. Itu adalah di dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Tanpa perlinsos yang ditingkatkan, Bank Dunia memperkirakan kemiskinan Indonesia akibat pandemi bisa melonjak hingga 11,8. Artinya program PEN menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari jatuh dalam kemiskinan baru. Sinergi yang kuat dengan otoritas moneter juga melahirkan skema burden sharing yang tetap prudent, kredibel, dan dipercaya oleh stakeholder dan market. Ini penting pada saat emergensi dan urgensi dibutuhkan langkah extraordinary namun tetap menjaga reputasi, kredibilitas, dan konsistensi. Dan ini menjadi salah satu bentuk best practice di level global. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, upaya percepatan reformasi struktural melalui strategi hilirisasi terutama sumber daya alam juga membuahkan hasil yang nyata. Tercermin dari peningkatan kinerja ekspor dalam beberapa tahun terakhir. Nilai ekspor Indonesia tahun 2022 mencapai 292 miliar, meningkat dari 176 miliar tahun 2014. Dan ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Pada tahun 2022 surplus neraca perdagangan mencatat 54,5 miliar, jauh lebih tinggi dari tahun 2014 sebesar hanya 2,2 miliar US dollar. Lonjakan tajam dari kinerja ekspor terutama disumbang dari produk hilirisasi, utamanya produk nikel dan CPO. Pada tahun 2023 posisi neraca perdagangan sedikit menurun akibat pelemahan ekonomi global dan turunnya harga komoditas, namun masih mencatatkan surplus besar sebesar 36,9 miliar. Hilirisasi berhasil menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar Jawa. Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara tumbuh signifikan ditopang hilirisasi nikel, di mana tahun 2023 masing-masing tumbuh 6,4% dan 6,9%, jauh lebih tinggi di atas pertumbuhan nasional. Kinerja pertumbuhan yang kuat dalam 10 tahun terakhir, upaya peningkatan infrastruktur, kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kebijakan ekonomi makro tidak hanya menciptakan stabilitas, namun juga mendorong perbaikan struktural. Dari sisi infrastruktur, telah terjadi peningkatan signifikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Periode 2015 hingga 2023, jalan tol beroperasi meningkat sebesar 1.938 km. Jalan nasional non-tol meningkat 4.547 kilo. Pemerintah juga membangun 37 bendungan baru. Kapasitas irigasi meningkat signifikan. Juga untuk mendukung kebangkitan dan ketahanan energi dan pangan. Pembangkit listrik nasional meningkat 36 gigawatt. Dari sisi sumber daya manusia 10 tahun terakhir, jumlah sekolah baru meningkat dari masing-masing 1.500 SD dan 4.600 SMP serta 3.600 SMA dan SMK, sehingga meningkatkan partisipasi kasar dari seluruh jenjang pendidikan. Beasiswa LPDP diberikan kepada putra-putri terbaik yang menempuh pendidikan baik di universitas terbaik di dalam maupun di luar negeri.
Penerima beasiswa LPDP mencapai 45.496 orang. Di sektor kesehatan, pemerintah menurunkan stunting dari 37,2% 2013 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Dalam sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan turun signifikan dari 11,25% 2014 menjadi single digit 9,36% pada tahun 2023. Kemiskinan ekstrim menurun tajam dari 6,18% 2014 menjadi 1,12% 2023. Pengangguran nasional juga terus menurun per Februari 2024 pada tingkat 4,82%, turun signifikan dari 5,7% pada tahun 2014. Berbagai capaian ini dilakukan dengan tetap menjaga stabilitas makro dengan kebijakan ekonomi makro yang tepat dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang prudent. Fondasi ekonomi nasional juga menguat tercermin dari sektor keuangan yang tahan mengalami guncangan. Risiko kecukupan modal atau KAR pada level 27% lebih tinggi dari KAR di negara ASEAN yang hanya 22%. Kualitas aset industri perbankan juga makin baik dari relatif rendahnya risiko kredit bermasalah atau NPL di bawah 3%, jauh di bawah sehat 5%. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami muliakan, menyongsong masa depan dengan bekal pengalaman berharga selama 2 dekade ini, kita perlu merumuskan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang adaptif, fleksibel, responsif, namun tetap kredibel dan sustainable. Banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang masih perlu ditangani dan dituntaskan. Cita-cita besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi kuat dari seluruh komponen bangsa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga pada tingkat 5% di tengah berbagai guncangan yang luar biasa masih perlu diakselerasi menjadi kisaran 6 hingga 8% untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi mensyaratkan keberlanjutan reformasi struktural, meningkatkan produktivitas, transformasi ekonomi yang terus konsisten yang telah dilakukan dalam 10 tahun terakhir. Kesinambungan dan sekaligus perbaikan kebijakan menjadi kunci bagi keberhasilan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kita tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan business as usual. Camp PPKF harus terus menjadi daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktibilitas, memperbaiki pemerataan, ekualitas dan inklusivitas, serta harus terus berkelanjutan. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami muliakan, kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi pokok: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Alokasi terkait erat dengan peran APBN untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar secara baik. Untuk itu peran APBN harus mampu mengatasi ketersediaan barang publik seperti infrastruktur, keamanan, birokrasi, dan efisiensi yang bersih, serta kepastian hukum. APBN harus hadir untuk mengatasi masalah fundamental struktural seperti kualitas SDM. Fungsi alokasi bertujuan mendorong efisiensi ekonomi, peningkatan investasi dan produktivitas. Sementara fungsi distribusi dalam kebijakan APBN adalah untuk menciptakan pemerataan, inklusivitas dan keadilan, baik dalam proses maupun dalam hasil pembangunan, antara kelompok pendapatan maupun antar wilayah.
sistem pajak yang progresif dan program perlinsos yang tepat sasaran termasuk di dalam program untuk memperbaiki distribusi. Fungsi stabilitas dalam APBN terbukti efektif di dalam peranan sebagai shock absorber di dalam meredam berbagai gejolak dari krisis ekonomi dunia, pandemi, hingga terjadinya eskalasi geopolitik. Kehati-hatian atau prudent dan kredibilitas kebijakan fiskal sangat menentukan efektivitas kebijakan APBN. Pembiayaan APBN berbasis pasar atau market-based financing tidak lagi tergantung pada pinjaman bilateral dan multilateral. Kondisi fundamental ekonomi dan kehati-hatian serta kredibilitas dan konsistensi kebijakan fiskal menentukan efektivitas dan biaya dari pembiayaan APBN. Beberapa negara G20 yang memiliki defisit APBN yang sangat besar cenderung mengalami kenaikan signifikan pada yield obligasi pemerintahnya. Oleh karena itu, dalam kondisi likuiditas ketat dan higher for longer, pertumbuhan kredit domestik yang masih lokal, pelebaran signifikan akan SBN menekan nilai tukar rupiah dan menggerakkan suku bunga domestik. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan aktivitas investasi swasta yang dikenal sebagai crowding out effect. Mencermati dinamika perekonomian terkini dan ke depan, dan di dalam rangka untuk meneruskan agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 sebagai tumpu menuju Indonesia Emas diarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan strategi kebijakan fiskal yang ditempuh melalui dua strategi utama, jangka pendek dan jangka menengah panjang. Dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi melalui penguatan SDM, berdaya saing, hilirisasi, transformasi ekonomi hijau, dan peningkatan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan inklusivitas untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung untuk transformasi ekonomi dan penguatan kelembagaan, serta simplifikasi regulasi dan pengembangan ekonomi kreatif. Penguatan pertahanan keamanan, ketahanan energi dan pangan, serta memperkokoh nasionalisme menjadi pilar yang sangat penting, termasuk di dalam memperkuat demokrasi dan praktek menghormati hak asasi manusia. Strategi jangka pendek ditempuh untuk menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program hilirisasi terus dilanjutkan dan diperluas. Tidak hanya dalam bentuk pengolahan bahan mentah, tapi juga mengarah pada pengembangan industri yang lebih hilir, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk semakin memperkuat ekspor dan peran Indonesia di dalam rantai pasok global. Program hilirisasi lanjutan dan perluasan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan upah yang lebih baik. Keberhasilan nikel dapat menjadi contoh bagi hilirisasi mineral lainnya. Hilirisasi tembaga tidak boleh berhenti pada produk katoda, namun pengembangan industri kabel yang memiliki nilai tambah jauh lebih besar pada era digitalisasi dan makin meningkatnya penggunaan industri electric vehicle dan baterai. Peningkatan investasi berorientasi ekspor terus diupayakan
untuk memperkuat keseimbangan eksternal kita, terutama pada neraca berjalan. Investasi terkait hilirisasi mendukung rantai pasok kendaraan listrik dan energi terbarukan berjalan dan terus akan ditingkatkan, sehingga meningkatkan industri high-tech seperti semikonduktor yang menjadi tulang punggung dari teknologi modern era industri 4.0. Upaya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi disertai penguatan SDM harus terus dilakukan. Kebijakan penguatan kualitas SDM melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, pengembangan kualitas guru, dan penyediaan beasiswa yang masif menunjukkan hasil yang nyata. Inisiatif baru dari sisi peningkatan gizi anak sekolah akan melengkapi berbagai program yang telah dilaksanakan sebelumnya dan akan menjadi program strategis dalam penyiapan SDM yang berkualitas sejak usia dini. Pengembangan infrastruktur dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi sosial dan pemerataan, serta melanjutkan pembangunan IKN. Melalui infrastruktur yang memadai diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas. Untuk itu, penguatan infrastruktur, anggaran infrastruktur pada tahun 2025 berkisar antara 404 hingga 433 triliun rupiah. Pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan perlu ditingkatkan dengan mengembangkan ekonomi hijau dan transformasi. Strategi transisi ekonomi hijau mencapai investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi dan transportasi berkelanjutan, serta SDM yang selaras dengan skill set pendukung ekonomi hijau. Kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi harus disertai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, penguatan well-being serta penguatan konvergensi antar daerah dan menghadirkan pendidikan serta jasa kesehatan yang bermutu menjadi salah satu pilar yang penting untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas. Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing ditempuh antara lain dengan peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan partisipasi kasar mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, dan kualitas tenaga pengajar serta penguatan vokasional. Untuk mendukung penguatan mutu pendidikan, anggaran pendidikan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 708,2 triliun hingga 741,7 triliun. Untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas dan mendorong efektivitas program jaminan kesehatan nasional untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan financial protection bagi masyarakat, dilakukan akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular serta penguatan fasilitas kesehatan serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil. Untuk itu, untuk mendukung kualitas kesehatan, anggaran kesehatan tahun 2025 diperkirakan antara 191,5 triliun hingga 217,8 triliun. Dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar daerah, dilakukan berbagai program unggulan melalui penguatan perlinsos sepanjang hayat dan mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan. Program rumah layak huni dan terjangkau mendorong petani makmur dan nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri. Berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan distribusi dan pemerataan.
Anggaran Perlinsos pada tahun 2025 berkisar antara 496,9 triliun hingga 513 triliun rupiah. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, kesejahteraan dan pemerataan antar daerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel. Oleh karena itu, program pengelolaan APBN atau fiskal melalui collecting more, spending better, dan innovative financing akan terus dilakukan. Dari sisi pendapatan negara, collecting more dilakukan melalui tetap menjaga iklim investasi dan bisnis di satu sisi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan undang-undang harmonisasi kebijakan perpajakan. Indonesia akan terus memperluas basis pajak dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk memitigasi risiko terutama dari berbagai tax evasion. Komitmen Indonesia dalam penerapan Global Taxation Agreement menjadi peluang bagi perluasan basis pajak melalui perpajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui penerapan pengawasan dan berbasis kewilayahan, sehingga implementasi reformasi administrasi termasuk di dalamnya integrasi teknologi dan peningkatan kerjasama antar instansi atau lembaga terus dilakukan. Pemerintah memberikan insentif fiskal secara terarah, terukur, dan selektif untuk hal-hal yang strategis di dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan, baik dari sisi administrasi, policy, regulasi, dan layanan, pendapatan negara diperkirakan mencapai 12,14% hingga 12,36% dari PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk spending better. Belanja yang efisien efektif mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Efektivitas subsidi dan bansos melalui peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran serta sinergi program yang relevan. Pemerintah berkomitmen untuk menguatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah. Melalui penguatan spending better, belanja negara diperkirakan pada tahun 2025 pada kisaran 14,59% hingga 15,18% dari PDB. Dengan demikian, defisit fiskal pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB. Upaya untuk menutup defisit dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable. Dengan mengendalikan risiko utang dalam batas yang manajeble di kisaran 37,98 hingga 38,7% PDB. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi mendukung transformasi ekonomi dan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV, dan Sovereign Wealth Fund. Memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian dan meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang sustainable. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kami optimis dengan bekerja keras dan komitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi dan komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 hingga 5,5%, ditopang oleh terkendalinya inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi SDN, dan pengembangan industri kendaraan listrik, serta digitalisasi
dan agenda perubahan iklim melalui ekonomi dan energi hijau. Laju pertumbuhan diharapkan menjadi fondasi kuat untuk lebih tinggi pada tahun yang akan datang. Pertimbangan risiko dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, yield SBN tenor 10 tahun diperkirakan pada kisaran 6,9 hingga 7,3%, nilai tukar antara 15.300 hingga 16.000 per dolar Amerika, sementara inflasi diperkirakan antara 1,5 hingga 3,5%. Dengan mencermati tensi geopolitik dan berlanjutnya ketegangan global, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada kisaran $75 hingga $85 per barel. Lifting minyak pada 580.000 hingga 601.000 barel per hari dan lifting gas mencapai 1.4 hingga 1.047.000 barel setara minyak per hari. Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dilihat dari berbagai target tahun 2025, yaitu penurunan tingkat pengangguran pada kisaran 4,5 hingga 5%. Angka kemiskinan diperkirakan berada pada rentang 7 hingga 8%. Rasio Gini membaik dalam rentang 0,379 hingga 0,382. Indeks modal manusia ditargetkan pada 0,56. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan pada range 113 hingga 115 hingga 104 dan 105. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikianlah pengantar dan keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, dan pandangan dari pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat di dalam pembahasan pada pembicaraan pendahuluan di dalam rangka menyusun RAPBN tahun 2025 untuk pemerintahan yang baru. Sebagai penutup, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional hari ini, marilah kita jadikan momentum hari ini untuk menyalakan api semangat untuk bekerja lebih keras, bersinergi dan berkolaborasi untuk mendharmabaktikan segenap potensi kita bagi kebangkitan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Semoga kita semua dalam menjalankan tugas negara selalu amanah dan diberikan kekuatan, perlindungan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ke jalan yang baik dan benar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.